wabarakatuh. Saya Rahma Sartika Pasaribu dari kelas PS 3B, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya komunikasi dalam menunjang karir. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih komunikasi itu. Nah, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dapat kita ketahui bahwa komunikasi merupakan adanya pertukaran informasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita sering melakukan komunikasi dengan teman, sahabat, keluarga, maupun orang lain. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan kita dalam berkomunikasi ini sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran dalam kehidupan bersosial. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya sekedar kemampuan dalam berbicara dengan lancar saja, namun juga kemampuan dalam menyampaikan pesan kepada seseorang dan kemampuan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seseorang. Maka dari itu, komunikasi juga memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas kerja. Untuk mencapai karir, kita harus lebih memahami dan menguasai komunikasi. Nah, dalam dunia kerja, komunikasi yang tidak lancar seringkali menimbulkan berbagai masalah. Bahkan sebagian besar masalah bisa dikatakan sebabnya adalah komunikasi yang tidak lancar. Masalah seperti itu adanya kesalahan dalam menjalankan prosedur kerja dan lain sebagainya adalah beberapa contoh kecil. Banyaknya masalah yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing kita perhatikan aspek komunikasi dalam bekerja dan memastikannya berjalan dengan tepat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa komunikasi itu sangat penting dalam bekerja. Yang pertama itu dapat meningkatkan team building. Nah, pada dasarnya membangun tim secara efektif didasari oleh bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bekerja sama dengan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi. Kita dapat membantu tim menjadi lebih efektif dan hal ini akan berdampak pada kepuasan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu dapat mempermudah dalam penerapan aturan. Komunikasi dalam dunia kerja berperan sebagai penerapan sebuah peraturan dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki aturan masing-masing dan berfungsi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Peraturan berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam bekerja. Nah, sedangkan peran komunikasi itu digunakan oleh atasan untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga itu dapat mempermudah pengambilan keputusan. Keputusan dalam suatu perusahaan diputuskan oleh seorang pemimpin. Keputusan diambil setelah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui rapat yang dihadiri oleh petinggi perusahaan dan karyawannya. Komunikasi dalam dunia kerja yang baik akan dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan berupa tanggapan dari peserta rapat atas keputusan yang akan diambil. Yang keempat itu dapat meningkatkan motivasi tentunya. Motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Motivasi ini berkaitan dengan komunikasi. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja, dan komunikasi yang buruk juga dapat berdampak pada motivasi kerja seseorang, serta menimbulkan konflik. Kemudian, dapat merealisasikan tujuan dan target perusahaan.
Seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan diwajibkan mampu berkomunikasi dengan baik pada karyawannya. Begitu pula sebaiknya demi merealisasikan tujuan. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.